Suara Hati. Renungan hari ini, Selasa, 24 Juni 2025. Topik, ketika kekuasaanmu diuji. Jangan lupa saudaraku, membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Kejadian 42 ayat 6, sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kalau boleh jujur, kebanyakan di antara kita pasti ada bermimpi, kalau bisa kita memegang kendali atas segala sesuatu di sekeliling kita. Selanjutnya, kita dapat membayangkan suatu kebanggaan, atau kepuasan, dan atau kesenangan yang akan kita alami dari pencapaian semacam itu. Bila kita dapat memegang kendali, pasti kita akan memikirkan, apa saja yang akan kita lakukan pasti akan penuh. Dalam Alkitab, Yusuf adalah seorang yang beruntung, memiliki kekuasaan semacam ini. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Kejadian 41 ayat 38-41. Yusuf telah menjadi penguasa penuh setelah Raja Mesir, kecuali terhadap istri raja. Yusuf mengatur perbekalan di Mesir, ketika belum terjadi wabah kekeringan di Israel dan Mesir. Ketika ramalan Yusuf menjadi kenyataan, atas bencana kekeringan, maka orang-orang dari beberapa daerah sekitar mendengar bahwa hanya di Mesir yang memiliki persediaan untuk dapat bertahan hidup dari kelaparan. Kalaulah kita bayangkan, pikiran apa yang akan terlintas dalam benak kita bila kita di posisi seperti Yusuf. Dengan memperhatikan kisah perjalanan hidup Yusuf, hingga tiba di istana Firaun, tentu punya kisah yang menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Secara pandangan hukum, yang dialami Yusuf, maka pelakunya wajar mendapat ganjaran kurungan penjara. Tetapi pada saat itu, Yusuf tidak memiliki kemampuan untuk melawan segala tekanan yang dideritanya. Hanya satu andalan yang dituruti Yusuf, yaitu pasrah kepada rencana Tuhan Allah, dan menganggap semua cobaan hidup itu adalah ujian dalam kehidupannya. Ujian hidup yang dihadapi Yusuf, ujian kedua yang dihadapi Yusuf, adalah ketika ia berjumpa dengan abang-abangnya ketika datang ke Mesir untuk membeli perbekalan hidup. Kesuksesan Yusuf didasarkan penyertaan Tuhan Allah. Artinya, Yusuf keluar dari penderitaan fisik dan batin adalah berkat kedekatannya kepada Tuhan Allah. Ujian yang kedua adalah ketika Yusuf berjumpa dengan abang-abangnya. Sebagai manusia biasa, Yusuf pasti akan teringat dengan masa lalunya, ketika abang-abangnya menyesah dan bahkan menjualnya kepada saudagar Mesir. Secara manusiawi, siapa yang tidak merasa dendam ketika berjumpa dengan orang-orang yang pernah menyakiti diri kita? Tetapi Yusuf memang sungguh orang yang luar biasa, sementara Yusuf memiliki kekuasaan tak terbatas. Yusuf diuji melalui situasi yang sangat memungkinkan untuk membalas dendam. Nyatanya Yusuf memiliki karakter Tuhan yang kuat untuk mengampuni abang-abangnya. Kalaulah ada di antara kita seperti Yusuf, kita paling banyak diuji oleh kekuatan dan kekuasaan yang kita miliki, termasuk di dalam cara kita menggunakannya. Dalam praktiknya,
Tidak jarang kita temui mereka yang punya kekuasaan dan kekuatan, pasti melakukan penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan, seperti korupsi. Mulanya dari kecil-kecil, lama-kelamaan menjadi besar. Apalagi kalau kondisi kita seperti Yusuf, pasti kita dengan mudah mendahulukan perasaan dan kepentingan pribadi, dan membalas dendam. Saudaraku, berbeda dengan Yusuf, justru dia menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk mendatangkan kebaikan bagi abang-abangnya. Saudaraku, ketika kekuasaan itu ada di tangan kita, ingatlah bahwa kekuasaan sama halnya dengan uang yang tidak jahat, tapi harus dikelola dengan takut akan Tuhan, sebab kekuasaan itu hanya Tuhanlah yang mengaruniakannya. Dengan demikian, kekuasaan dapat digunakan untuk melayani orang lain, mencapai kepentingan bersama, dan mencapai tujuan lainnya yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Tuhan kita, yang memberi pertolongan kepada kita, di saat kita mengalami pergumulan hidup. Dan ingatlah ketika Tuhan sudah membiarkan kita memiliki kekuasaan, jangan lupa semua itu adalah pertolongan Tuhan. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada para pejabat negara kita agar berlaku jujur dan berbuat benar. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Telusuri jalan yang penuh berliku, ku lalui dengan hati bersyukur. Bersabar dalam pertolongan,
dan bersabar dalam pertolongan. Ku turuti maksud kehendak-Mu Bapa. Menapa jalan Tuhan, ku telusuri badai dan gelombang. Kapalku takkan karam, sebab Yesus bersamaku. Menapa jalan Tuhan, ku lalui badai kehidupan. Ku nanti waktunya Tuhan, Kau limpahi dan memberkatiku. Menapa jalan Tuhan, ku telusuri badai dan gelombang. Kapalku takkan karam, sebab Yesus bersamaku. Menapa jalan Tuhan, ku lalui badai kehidupan. Ku nanti waktunya Tuhan, Kau limpahi dan memberkatiku. Ku nanti waktu